Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kultur Dunia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara yang penduduknya terbebas dari penyakit malaria, yang dikarenakan tidak adanya nyamuk di negara ini. Lalu, negara manakah ini? Mari kita cari tahu bersama fakta menarik tentang negara paling utara Eropa yaitu Islandia. Namun, sebelumnya kita cari tahu dulu sejarah tentang negara yang pernah menjadi tempat tinggal para Viking ini. Islandia adalah sebuah negara kepulauan yang dikenal sebagai negara paling utara di Eropa. Negara ini juga menjadi satu-satunya negara yang terletak di lingkar Arktik. Sejarah Islandia dimulai pada sekitar tahun 874 Masehi, saat orang-orang Viking dari Norwegia dan Kepulauan Britania mendarat di pantai pulau ini. Mereka mulai mengembangkan kehidupan mereka, menggeluti pertanian, peternakan, dan perikanan dan membangun sistem pemerintahan sendiri yang disebut Althing, yang juga menjadi parlemen tertua di dunia hingga hari ini. Islandia pernah menjadi bagian dari Norwegia dan Kerajaan Denmark. Namun, pada tahun 1918 Islandia memperoleh kedaulatannya, dan memutuskan hubungannya dengan Denmark pada tahun 1940. Kemudian, 4 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1944, Islandia secara resmi dan dengan sukacita memproklamasikan kemerdekaannya sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh. Islandia adalah sebuah negara dengan jumlah penduduknya yang sedikit, hanya berjumlah sekitar 350.000 jiwa yang tersebar seluas 103.000 km persegi. Akibatnya, Islandia adalah salah satu negara dengan kepadatan penduduk paling rendah di Eropa, dengan rata-rata hanya 3,4 orang per kilometer persegi. Iklim yang menantang dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 0 derajat Celcius, membuatnya sebagai tempat yang kurang cocok untuk jadi tempat tinggal. Selain itu, Islandia mengalami isolasi geografis, di mana Islandia jauh dari daratan utama Eropa, menjadikan akses ke Islandia sangat sulit. Yang terakhir, Islandia memiliki sejarah panjang dan penuh tantangan. Kelaparan dan wabah penyakit pernah mengakibatkan penurunan signifikan dalam populasi di negara ini. Populasi di Islandia sendiri meliputi sekitar 90% penduduk adalah warga negara asli, sekitar 10% lahir di luar negeri. Sebagian besar penduduk Islandia juga menganut agama Kristen. Islandia adalah negara satu-satunya di dunia yang benar-benar bebas nyamuk. Umumnya, nyamuk membutuhkan genangan air untuk bertelur. Di Islandia, genangan air yang bertahan lama sangat jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh iklim yang dingin dengan suhu rata-rata 0 derajat Celcius dan curah hujan yang rendah. Letaknya yang jauh dari daratan utama Eropa juga membuat Islandia sulit dijangkau oleh nyamuk. Pemerintah Islandia juga memiliki kebijakan untuk mencegah masuknya nyamuk ke negara tersebut. Pemerintah Islandia melakukan inspeksi terhadap kapal dan pesawat yang masuk ke Islandia untuk memastikan tidak ada nyamuk yang masuk. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Biosecurity tahun 2019. Pasal 20 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang memasuki Islandia dilarang membawa nyamuk atau telur nyamuk. Jika ditemukan nyamuk atau telur nyamuk, penumpang akan diminta untuk membuangnya atau menyerahkannya kepada petugas. Penumpang yang melanggar kebijakan ini dapat dikenai sanksi denda hingga 10 juta krona Islandia atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah masuknya penyakit berbahaya, seperti malaria, demam berdarah, dan chikungunya. Islandia adalah negeri yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang membuatnya menjadi negara makmur dan maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi yaitu sebesar $68.727 Amerika, atau sekitar 15 kali dari GDP Indonesia. Di antara berbagai kekayaan alamnya, yang paling menonjol adalah sumber daya geotermal. Geotermal sendiri adalah suhu bumi yang dipancarkan oleh gunung berapi dan geyser akibat dari perbatasan antara dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Amerika Utara dan Eurasia. Selain itu, Islandia juga kaya akan sumber daya mineral seperti emas, perak, dan tembaga yang menjadi salah satu pendorong utama kemajuan ekonominya. Islandia adalah negara yang tidak memiliki militer.
Hal ini karena Islandia adalah anggota NATO sejak tahun 1949. Sehingga, Islandia mendapat manfaat dari pertahanan kolektif sekutu NATO. Lokasinya yang terisolasi juga membuat Islandia sulit untuk diserang. Selain itu, Islandia tidak memiliki nilai strategis yang tinggi sehingga kurang menguntungkan untuk diambil alih. Islandia juga adalah negara yang sangat menjunjung tinggi perdamaian. Walaupun begitu, bukan berarti negara ini rentan. Islandia memiliki pasukan pertahanan sipil yang terdiri dari sukarelawan, yang bersedia membantu pihak berwenang seperti polisi dan pemadam kebakaran dalam situasi darurat. Selain itu, pasukan penjaga pantai Islandia bertugas untuk menjaga keamanan maritim, dilengkapi dengan kapal patroli dan pesawat. Islandia adalah negara yang menerapkan energi ramah lingkungan. Keberuntungan geografis Islandia tercermin dalam kekayaan sumber daya alamnya. Gunung berapi dan geser yang tersebar luas dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dan pemanas melalui panas bumi. Sungai-sungai dan danau-danau yang melintasi pulau ini memberikan sumber tenaga air yang melimpah, sementara angin yang berhembus kuat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Semua ini digunakan secara efisien untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan, dan sekitar 99% dari suplai listrik Islandia berasal dari sumber-sumber terbarukan ini, menjadikannya negara produsen listrik terbesar per kapita di dunia. Selain itu, Islandia mempunyai target ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 40% pada tahun 2030. Langkah-langkah ini dilakukan demi mewujudkan komitmennya untuk menjadi teladan dalam pelestarian lingkungan. Islandia adalah surga bagi para pecinta keindahan alam. Negeri ini menyuguhkan beragam pemandangan alam yang begitu memukau. Terdapat lebih dari 200 gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh negeri. Gunung Hekla merupakan salah satu yang paling aktif, dengan riwayat lebih dari 20 letusan sejak tahun 874 Masehi. Selain itu, terdapat banyak geyser, salah satu yang paling terkenal adalah Great Geyser yang menyemburkan air dan uap air ke udara dengan cantik. Lebih dari 10.000 gletser meliputi sekitar 11% wilayah negara ini, membuatnya menjadi salah satu negara dengan jumlah gletser terbanyak di dunia. Vatnajökull adalah salah satu gletser terbesar di Islandia, bahkan di seluruh Eropa. Islandia juga dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan aurora borealis karena terletak di wilayah yang cukup utara dan jauh dari cahaya kota yang mengganggu. Periode terbaik untuk melihat Northern Lights di Islandia adalah antara bulan September hingga Maret. Di bulan-bulan tersebut, malam di Islandia cukup panjang dan langit seringkali bersih. Selain itu, Islandia juga menawarkan pemandangan alam lain, seperti pantai berpasir hitam, tebing-tebing yang megah, dan air terjun yang mengagumkan. Islandia adalah salah satu negara paling aman di dunia, seperti yang diungkapkan dalam Global Peace Index 2023. Tentu saja, banyak faktor yang berperan dalam menjadikan Islandia sebagai destinasi yang sangat aman. Salah satunya adalah populasi yang relatif kecil dan komunitas yang solid. Masyarakat di sini saling menghargai dan percaya satu sama lain, menciptakan lingkungan yang aman dan peduli terhadap sekitarnya. Dalam hal statistik, tingkat kejahatan di sini luar biasa rendah. Angka pembunuhan hanya 0,2 per 100.000 penduduk, perampokan 1,2 per 100.000 penduduk, dan pencurian 14,8 per 100.000 penduduk. Ini menjadikan Islandia adalah destinasi yang aman untuk pelancong, memungkinkan wisatawan untuk mengeksplorasi tanah indah ini dengan perasaan aman. Itulah fakta-fakta unik tentang negara Islandia yang membuatnya berbeda dengan kebanyakan negara lain di dunia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kultur Dunia agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.